Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat. Semangat, Pak. Ya, sebelum kita mulai ini, saya pengen tahu dulu motivasi positif Ibu mengikuti pelatihan reparatir ini apa? Ya, kalau saya ya biar lebih lancar, Pak, dan mengetahui prinsipnya. Selama ini sudah melakukan tapi belum begitu paham teorinya. Oke, dengan adanya seperti itu semoga Ibu bisa menambah pengetahuan ya mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum kita mulai, tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu memahami dasar teori timbangan ya, dan tata cara pengujian dan reparasi timbangan non otomatis mekanik, terutama timbangan bobot insut ya. Indikator keberhasilannya, peserta dapat menjelaskan dasar teori timbangannya, melakukan pengujian timbangannya, dan melakukan reparasinya. Oke. Teori timbangan, persyaratan teknis timbangan nih ada dua, ada yang umum dan khusus. Yang umum kira-kira bahannya bagus lah, tahan aus, kuat, terus satuannya harus satuan internasional ya, kilogram, jangan on, jangan pon. Terus mempunyai batas penimbangan maksimum dan minimum, misalnya antara 20 gram sampai 100 kilo atau berapa gitu. Dan sifat timbangnya, dan memiliki sifat timbang seperti kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan. Nah, selanjutnya ada batas kesalahan yang diizinkan. Timbangan sebagai alatan buat manusia kan pasti nggak sempurna, pasti ada faktor errornya. Nah, faktornya ini masih dapat ditolerir, yang ditolerir yang sering disebut sebagai batas kesalahan yang diizinkan. Nah, BKD merupakan perbedaan maksimum baik positif atau negatif yang diizinkan antara penunjukan timbangan dan nilai massa sebenarnya pada kedudukan referensinya. Besarnya batas kesalahan yang diizinkan bagi timbangan ditentukan berdasarkan klasifikasi timbangan sebagai berikut. Nah, BKD-nya sebagai berikut nih. Biasanya kalau yang TBO mekanik ini kita adanya di kelas 3 ya. Yang ini untuk pengetahuan aja, yang ini nanti kalau bisa dihafalkan. Nah, BKD-nya setengah E, 1E, 1,5 E untuk tera. Tapi kalau untuk tera ulang, 1E, 2E, dan 3E atau 2 kali. Kita masuk ke nah, sekarang untuk reparasi timbangan bobot insutnya. Nah, ini timbangan bobot insut. Di sini ada gander yang kecil, gander besar, lantai muatan, alat penyetel nol, pendatarnya. Ini lantai muatan. Yang pertama reparasi yang setting nol ya, yaitu dengan atur bobot lawan dan struk penyetel nol sehingga tolak seimbang. Ini kita puter-puter di sini sampai si toloknya setimbang ya. Nah, macam-macam reparasi timbangan bobot insut. Nah, kenapa kita harus reparasi? Ada 4 nih alasan utamanya. Yang satu, pertama karena penunjukan pengujian gander yang buruk. Yang kedua karena penunjukan ulang yang buruk. Yang ketiga karena tidak peka. Yang keempat karena penunjukan eksentrisitas yang buruk. Nah, reparasi karena penunjukan gander yang buruk pada prinsipnya sama seperti pengujian gandarnya seperti sentisimal atau dacing dengan menambah atau mengurangi timah pada bobot insut. Yang sering dimasukin ini diketok-ketok. Oh, yang itu ya Pak, ya pernah, cuman nggak ngerti maksudnya apa tuh. Cuman saya pernah ngelakuin. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi kalau ininya sudah penuh dan timahnya tidak bisa dikeluarkan lagi, maka kita mengubah jarak JH nih. Jarak JH yang di sini. Ini ada di sini nih. Pisau JH-nya. Pernah lihat lah ya? Iya Pak, pernah. Nah, yang selanjutnya kalau untuk seperti penunjukan ulang yang buruk atau repeat dan timbangan tidak peka, maka ya kita harus mengamplas. Nah, ini kita amplas semuanya lah sampai tajam, bantalannya tidak datar, tidak, jadi benar-benar bantalannya kayak huruf T gini ya Bu, itu bagus. Yang terakhir reparasi karena penunjukan eksentrisitas yang buruk
sesuaikan jarak antar pasangan pisaunya. Pisau-pisau yang di pojok-pojok sini, misalnya kita dapat yang bagus di sini. Nah ini kita samain nih, jarak sininya berarti pisau yang ini jaraknya harus sama seperti ini sama seperti ini, sama seperti ini. Nah seperti timbangan sentisimal lah. Nah ini posisi. Demikian, ini ada yang bertanya, tidak Pak, cukup. Ya udah, selanjutnya kita praktik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa dengan saya sekarang. Ini Bu, kita akan memulai pelatihan reparasi timbangan bobot insut. Motivasi Ibu dalam mengikuti praktik ini apa ya? Motivasinya yang positif ya Bu, jangan menambah ilmu tentang meteorologi, menambah ilmu tentang timbangan sentisimal. Karena ini praktik, kita langsung saja ya Bu ya. Ya. Nah, yang pertama adalah praktik penyetelan nol. Nah, pada praktek penyetelan nol yang dilihat adalah pastikan sini sudah nol dulu, Bu. Sudah nol dulu. Ya. Nah, yang ini kira-kira udah sama atau belum? Nah, kita lihat dari sini kan lebih Jalurnya sama gitu Pak. Nah, begini Bu, setelah saya setting sudah rata kan? Ya. Nah, kalau sudah rata berarti tadi karena saya putar di sininya sudah rata, berarti setting nolnya sudah baik. Sudah baik. Kita lanjut yang kedua ya. Nah, kita cek aja lah pokoknya semua yang ada pisaunya kita tajemin bantalannya supaya dia bisa bergoyangnya enak ya. Kita supaya dia bantalannya. Nah, kita cek bantalannya, kita amplasin sampai halus. Lain itu yang di atas juga ya, jangan lupa. Jangan yang di sini saja, semuanya bisa. Kilo ya Bu ya, yang untuk gandar kecil di 5 kilo ya. Kita ini kan Bu, Bisa digeser ya? digeser sampai 5 kilo Sampai ya. 5 kilo Pak. Iya. Sehingga garis lurus. Sampai 5 kilo kita lihat. Sehingga berlari Nah, lurus. nah ini karena ini udah kita lihat hasilnya. Oh ternyata gandarnya sudah pas ya Ibu ya. Iya. Artinya ini bagus. Nah permasalahannya bagaimana kalau ternyata menjungkit ke atas? Kalau menjungkit ke atas, si bobot insut kecil ini kita masukkan timah Bu. Tapi kalau dia menjungkit ke bawah, nanti dari sininya kita kasihkan timah. Nah, kebetulan ini pas ya Bu ya. Ya. Jadi kita melanjut untuk cek gandar yang besar, bobot insut. Selanjutnya adalah uji gandar besar. Ini kan masih nol ya Bu. Ini bebannya 150 kilo, yaitu sesuai ini nih 145 dan ini 5 kilo. Jadi 150 kilo 75, ini 75 kilogram. Ini harus 50 kilo ya Pak? 75 Bu jadinya 75, totalnya. 75. Jadi 150 kilo 150 sesuai kapasitas. dengan kapasitas itu. Nah masalahnya setelah kita lihat sudah saya 150, ini juga maksimum. 5 kilo. Nah ternyata masih menjungkit ke atas. Ya. Menjungkit ke atas, maka kita masukkan timah Bu ke sini nih. Sini Pak Adit. Nah ini. Itu ya, ke situ Pak. Iya, kita masukin timah, ini kita cabut, kita masukin timah terus. Namanya kita, apa tuh Pak? timah justir Bu, nanti masuk timah ke sini. justir. Nanti pasti hasilnya jadi bagus dia nanti ke sini. Sampai pas ya Bu ya. Ya. Nah, gitu aja. Ini 5 kilogram. Ya. Ini menunjukkan angka Angka 5, yang ini 445. Total 145 berarti 150 ya Pak? iya, dan ininya pas ya. Gandarnya Dari sini. pas ya Pak? Iya, kolom ukurnya sudah pas. Berarti untuk perbaikan kebenarannya sudah bagus, Bu. Iya. Selanjutnya kita untuk mengecek eksentrisitas. Nah, di sini dilihat ada pisau-pisaunya ya. Nah, tadi setelah kita ujikan yang bagus di sisi sini,
maka jarak antara pisau ini itu kita ukur. Nanti diukur, disamakan dengan jarak yang di sini juga, sini juga, karena ini errornya yang paling kecil ya. Nanti kalau udah di sini, kalau dilihat lagi nih. Ini jarak pisau ke sini sama di sini. Nanti kita samakan sesuai yang di sini. Setelah kita ukur kan yang ini yang paling bagus. Harus sama Pak. Iya, harus sama. Oke, setelah tadi selesai, saya rasa Ibu juga sudah bisa setelah tanya jawab juga. Jadi kita tutup aja. Apa ada pertanyaan? Kanan, Pak. Ya udah, assalamualaikum. Oke, setelah kita tadi praktik ya, dan setelah saya adakan tanya jawab, ya boleh dibilang sih 90% sudah mengerti lah ya, hanya kurang-kurang dikit ya, wajar. Dan juga sisanya untuk masalah kecepatan, masalah pengamplasan dan penajaman pisau, saya rasa akan berjalan bertambah baik seiring masalah feeling juga yang seperti ditanyakan akan makin baik seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Cukup Pak, cukup ya. Jika sudah cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.